Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama mari kita mengucap syukur bahwasanya Allah masih memberikan kenikmatan, masih memberikan usia sampai dengan hari ini, malam ini, sehingga kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan nafas, masih diberikan jantung yang masih berdetak, otak yang masih bisa berpikir, kemudian langkah kaki kita masih bisa kita gunakan dengan cara yang baik. Yang kedua, salawat serta salam semoga selalu tercurah pada Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga, sanak saudara dan para pengikutnya, yang semoga kita menjadi pengikut Rasulullah dengan sebaik-baiknya pengikut, yaitu mengikuti sunnahnya Rasulullah yang memang ada dalilnya, yang memang ada tuntunannya, bukan membuat tuntunan sendiri, karena pada hakikatnya Islam ini sudah sempurna. Nanti akan saya bahas sedikit kenapa saya bilang Islam itu sempurna. Salah satu buktinya yang akan kita bahas hari ini, yaitu memanfaatkan emosi dalam karir kita atau bisnis kita, atau yang punya usaha ya kita manfaatkan juga dalam jual beli. Bahkan kalau kita bicara yang namanya emosi, itu sekarang bukan sekedar emosi yang terlihat secara fisik, tapi sekarang mulai merambah, melebar ke arah tulisan. Ternyata dengan tulisan itu kita bisa merasakan emosi dari penulis. Mulai dari, maaf, kalau kita bicara jual beli online, bahasa yang kita ketikkan untuk membalas pesan, membalas kiriman dari pelanggan itu ternyata bisa merespon ini penjualnya ramah atau tidak, hanya gara-gara emosi itu tadi. Nah, tadi sudah disinggung oleh Mas Arifin bahwa emosi itu bukan hanya marah. Sekali lagi, emosi itu tidak hanya marah. Meskipun kita selalu mendengar kowe iki wonge emosinan kok. Emosinan di sini maksudnya gampang marah. Sedangkan yang sebenarnya namanya emosi itu luapan ekspresi. Ya, ekspresi. Kalau bisa kita bagi secara dasarnya, emosi itu ternyata ada 6. Bukan hanya marah, tapi bahagia itu juga bagian dari emosi. Ya. Kemudian rasa sedih itu juga bagian dari emosi. Rasa jijik, jijik itu gimana? Atau kalau kayak kita melihat sesuatu yang tidak kita suka, kalau misalkan mbak-mbak lihat coro gitu kan, iya ada coro gitu kan. Nah, ini juga bagian dari emosi. Kemudian ada takut. Takut, ada anak kecil yang tiba-tiba tidak mau jalan gara-gara melihat item-item di situ, karena ada rasa takut di situ. Itu juga emosi. Kemudian sedih, ini juga emosi. Marah, tentu ini sudah kita sangat familiar sekali bahwa emosi itu seolah-olah hanya marah. Kemudian yang terakhir terkejut, kaget. Ini juga bagian dari emosi. 6 dasar emosi ini, ya, jadi saya sebutkan ulang, ada bahagia, ada sedih, ada jijik, marah, takut, dan terkejut.
6 ini bisa kita manfaatkan untuk mengoptimalkan bisnis kita, karir kita. Kita yang mau membentuk pelanggan yang setia, ya bisa dengan secara emosi ini kita mainkan. Apakah mungkin emosi dimainkan? Oh, sangat mungkin. Loh, berarti dia penipu? Bukan. Terus, lah itu kita lihat saja sinetron. Bisa seolah-olah marah, padahal hatinya sedih. Berbanding terbalik. Atau sebaliknya, dia seolah-olah nangis, dalam hatinya sebenarnya sedang bahagia. Bahagia dalam rangka misal habis beli mobil, habis beli rumah, cicilannya lunas. Ya. Jadi emosi itu bisa kita kendalikan, tidak kemudian mengalir begitu saja. Kecewa, pasti kita pernah kecewa. Ya. Bahagia, wah tentu kita juga pernah merasakan bahagia. Tapi yang jarang sekali orang lakukan adalah mengendalikan emosi ini. Loh, apa hubungannya mengendalikan emosi dengan topik hari ini? Ya, dengan mengendalikan kita bisa menempatkan emosi pada tempatnya. Contoh, saat kita menghadapi istilahnya customer, pelanggan atau pembeli, hati kita jane iki sedih. Mergo misalkan HP ini rusak. Tapi itu kan tidak mungkin kita sampaikan ke customer, ke pelanggan kita bahwa kita sedang terkena musibah. Kita tunjukkan sikap yang ramah, kita tunjukkan sikap yang fast respon, gitu kan, respon yang cepat. Kita harus tunjukkan juga bahasa yang tetap santun, meskipun pelanggan marah-marah, meskipun pelanggan komplain. Apakah kita akan membalas itu rumangsange, aku ki yo sedih, HP ku rusak, enak barang wis, tidak bisa seperti itu. Makanya ketika kita sudah terbiasa mengendalikan emosi kita, ya sudah terbiasa mengendalikan emosi kita bisa menempatkan emosi sesuai pada tempatnya. Tadi kita tiba-tiba dapat celing chatting dari pelanggan, Mbak, beli gamisnya satu, warnanya yang ungu, padahal tidak ada yang ungu. Kira-kira kita mau iso maca Quran. Realitanya kita sebenarnya akan bicara seperti itu, Mbak, itu kan warnanya adanya cuma hitam dan misalkan apa? Hitam dan kuning misalkan. Kok jalurnya ungu? Karepe piye? Sebenarnya kita kan berpikirnya ke sana. Respon aslinya adalah itu. Seolah-olah pelanggan itu kok tidak baca, pelanggan itu kok tidak tahu. Pengennya kita itu ya memarahi, atau bahkan yang sering kejadian. Saya tes case di online shop. Respon yang sering kali salah adalah saat sudah ada tulisan di sana, sudah ada deskripsi produk, ya, bahwa ini barangnya PO misalkan.
barangnya PO 3 hari dari pemesanan, maka setelah itu akan dikirim. Ditanya, Kak, barangnya ready enggak? Kalau kita yang jawab kan silahkan baca di kolom deskripsi. Wah, ini kan masih tenang gitu. Berarti kita ternyata bisa mengendalikan emosi. Tapi kemudian ketika dilanjutkan lagi, percakapan itu dilanjutkan, loh Kak, berarti harus pesen. Caranya nek asli mending rasa tubuh gini ora iso maca berarti. Tapi karena kita bisa menempatkan emosi kita pada tempatnya, kita berikan jawaban. Apa jawabannya? Iya Kak, ini memang harus pesan terlebih dahulu. Ada yang namanya closing statement atau bukan untuk public speaking ya, tapi untuk penjualan, marketing. Mau pesen yang mana ya Kak? Jadi ditembak. Kesannya adalah kita itu peduli, melayani. Padahal jadi watine dongkol. Lha wis cethono tulisannya PO, pre-order, pesen sik. Kok masih ditanya barangnya ready? Nah, kita cegah, kita hadang dulu biar dia tidak lari. Karena memang barangnya tidak ready, makanya kita hadang dengan mau pesen yang mana ya Kak? Biar nanti kita proses. Bahasanya kita proses, bukan kita orderkan. Kenapa kita proses? Apa sih? Loh lah nanti berapa hari? Nah, nanti kan akan muncul pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Nah, itu pun kita harus tetap melayani dengan sabar. Itu secara via pesan, ya, melalui pesan. Dan alhamdulillah secara teknologi pesan itu juga sudah dibantu dengan auto reply, auto balas. Yang itu bisa di-set di kolom pesan. Misalkan tadi red, selamat malam Kak. Ya, pelanggan ngechat seperti itu, memberikan pesan seperti itu. Tiba-tiba dapat balasan, selamat malam Kak, kami dari ini dari toko ini siap memberikan pelayanan dan hubungi kami di jam kerja bla 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 dan seterusnya. Nah, ini juga bagian dari pengendalian emosi kalau kita lagi tidak baik-baik saja. Kita bisa akali dengan auto reply. Ya, jadi ini salah satu trik ketika mendapatkan pesan. Kita bicara pelanggan atau bisnis kita, lebih baik menggunakan akun bisnis, ya, jangan akun pribadi. Karena kalau menggunakan akun pribadi, yes, yang namanya manusia, kita kan manusia nih, emosi kadang tidak terkendali. Status tiba-tiba nulis gitu aja, meluncur begitu saja. Yang kebiasaannya berkata-kata jelek, yang meluncur gitu aja, tanpa filter, dan itu dibaca oleh orang lain yang akhirnya membuat rugi kita. Oh, jebule Nunu ki ngene gitu. Ini bahaya gara-gara status, gara-gara emosi kita yang salah tempat. Kita lagi sedih, wah nulis status galau. Sekedar nulis emoticon apa ya? Nangis ya. Nangis mewek. Pelanggan akan membaca, atau klien kita, kerabat kita, atau siapapun yang di dalam bisnis kita membaca. Ini akan merusak suasana ketika kondisinya kita lagi tidak baik-baik saja. Kecuali memang dalam kondisi yang berkabung.
saudara kita meninggal, tidak apa-apa ditulis. Tapi kalau ada rasa kecewa, bahkan sampai nulis, wah ngurusin customer satu bikin emosi, lah customer yang lain, wah kira sabaran nih jebule. Akhirnya pada kabur gara-gara status kita. Bahkan maaf, aktivitas harian kita itu kadang kalau tercampur dengan status pribadi kita, ini juga bahaya. Maaf, nih Mas Arifin atlet bela diri. Wow, bikin status lagi latihan, bagus. Tapi ternyata bisnisnya bukan tentang bela diri, tapi misalkan jual beli gamis, ya orang jadi tidak percaya. Loh iki piye to? Wong bela diri kok dodolane gamis. Apakah salah? Ya enggak. Tapi jadi tidak cocok, tidak tepat. Makanya ketika kita punya bisnis memang itu diseriusi, maka gunakan akun-akun yang bisnis, baik Instagram, Facebook, kemudian WhatsApp atau apapun lah media sosial yang kita gunakan, komunikasi yang kita gunakan, kita pisah, jangan dicampur. Kecuali, wah lah bisnisku kayak ngerintis kok, mosok langsung di WA bisnis, ya berarti kita harus ngerem status yang sifatnya pribadi. Meskipun kita sedang senang-senang, meskipun kita sedang happy ataupun sedih ataupun marah, kita harus keep untuk diri sendiri, tidak usah ditulis di status. Tapi apa? Apalagi yang dikit-dikit foto kirim, dikit-dikit foto update status, sekedar makan di kafe ceprik, padahal tukunya es teh tok. Nongkrongnya sing berjam-jam. Wah, tapi nongkrong dulu di Resto X. Wah. Padahal tuku es teh tok karo apa itu kentang goreng. Sambil buka laptop, wah gaya kerja. Ya, ini yang terjadi di kita. Kalau dalam rangkanya branding, tidak masalah. Tapi yang dikhawatirkan ketika ini memicu emosi kita, sedih kita, marahnya kita, kemudian kecewanya kita tertulis dalam status-status kita yang akhirnya berdampak pada pelanggan atau klien atau relasi kita membaca, kemudian jadi males nggak mau lah. Ya, boleh saja. Makanya yang tadi di awal saya bilang, yang namanya emosi sudah tidak sebatas ketemu, tapi sekarang sudah merambah pada teks. Orang bisa membaca karakter, orang bisa membaca suasana hati orang lain melalui tulisan yang dikirimkan. Oh, ini lagi marah-marah, meskipun kata-katanya bijak, kita bisa merasakan itu sedang marah. Ya, jadi berhati-hatilah dalam menulis status. Itu kalau dalam kondisi pesan secara tertulis. Nah, bagaimana kalau secara kehidupan nyata? Kalau tadi kan kehidupan digital. Digital itu kita masih bisa dibantu oleh auto reply tadi. Ya, bahkan kalau kita sedih pun kita bisa membuat kata-kata yang copy paste dari internet, masih bisa. Pembahasan yang kedua, ketika kita bertemu langsung, sedang hati kita lagi gundah gulana, bagaimana kita mengatasinya? Bagaimana kita mengendalikannya? Yang paling sederhana adalah kita menggunakan otak kita. Kita mengakses memori kita. Allah tuh ngasih memori itu sejak usia kita berapa tahun?
aktif 10 tahun. Ada yang TK? Ada. Kejadian-kejadian TK mungkin nangis, ngopol, tidak mau sekolah, atau mungkin kenangan-kenangan yang lain. Dan itu bisa kita ingat sampai dengan sekarang. Kita akses memori itu. Allah sudah ngasih memori yang luar biasa besarnya. Kalau teknologi sekarang itu maksimal memori yang bisa kita dapatkan secara umum itu paling tera hitungannya. Tera. Ya, contoh saja di Google misalkan, dia menyediakan 5 terabyte. 5 terabyte itu kira-kira kalau film, ya satu film itu 1 gigabyte katakanlah. 1 gigabyte, kalau tera itu 1000, berarti kurang lebih hanya 5000 film. Dengan durasi per filmnya kurang lebih 2 jam. Kalau dibandingkan otak kita yang lebih kecil, ya lebih kecil, seolah-olah ini sesuatu yang bahkan secara bentuk aja istilahnya ya dilindungi lah ya. Itu bisa menyimpan dari usia sekarang, berapapun usia kita sekarang ini, ketika memori kita masih bagus, bisa mengingat saat kita masih kecil. Berarti berapa tahun, berapa video yang tersimpan dalam memori kita, berapa ribu. Bahkan kita bisa menceritakan satu dengan yang lain, kemudian disambungkan film itu. Saya punya kenangan dengan Mas Agus. Pertama kali kenal Mas Agus kuwi kepiye biyen. Akhirnya berdakwah bareng di masjid sampai dengan sekarang, alhamdulillah. Dan itu pun Mas Agus juga bisa mengingat dan bisa menambah. Luar biasanya otak kita yang jarang kita syukuri. Nah, memori ini kita akses kembali saat kondisi kita lagi tidak baik-baik saja. Kita pengen sedih, ya. Kita menghadiri pemakaman dari misalkan orang tua klien kita, ya, orang tua klien kita yang meninggal. Tidak ada hubungan secara emosional, tapi kita harus ikut berempati, menunjukkan rasa sedih kita. Orang malah guyon dewe kayak reuni. Ini kan seringnya seperti itu. Tekan gone pemakaman atau tempat rumah duka, malah do guyon dewe, malah kayak ajang reuni. Bukan mendoakan, bukan ikut berbela sungkawa, tapi ning kono kaya reuni, malah dibablaske di makam kiki dhewe bablas kafe ndi. Ketika itu diketahui oleh klien kita sebagai yang sedang berduka, pasti akan kecewa. Ini kayaknya kayak sedih kok malah kono guyu-guyu. Meskipun efeknya tidak banyak, karena kalau kondisi berduka seperti itu, pihak keluarga yang sedang berduka tidak mau tahu urusan keluarga lain, karena fokusnya keluarga sendiri. Tapi andaikan kita bisa ikut, ya sabar ya semoga dapat, ya semoga dapat yang terbaik, dosanya diampuni oleh Allah dan mendapatkan surganya Allah. Dari hati kita, kira-kira ngaruh enggak nanti ketika kerjasama dengan kita? Ngaruh.
Bagaimana ngaruhnya? Di sana muncul yang namanya kedekatan secara emosional. Wah, iya Mas Arifin wapiane pol be aku. Ben pas bapak sedo kuwi leng ngedem-ngedem aku kon sabar. Wah, Mas Arifin kok saiki gak butuh bantuan. Itu akan otomatis. Nah, bagaimana kita menimbulkan rasa seperti itu? Kita mengakses memori kita saat kita sedang sedih. Apa yang paling marake sedih? Kita ingat-ingat dulu. Sudah klik nih, rasanya sudah dapat, baru. Kalau misalkan dalam kondisi berkabung seperti itu, ya kita ingat-ingat kita itu dalam kondisi berkabung itu saat keluarga kita yang mana, atau berpisah keluar kota tidak ketemu lagi dan sebagainya. Kita ingat dulu memori itu, kemudian kita sampaikan kalimatnya kepada orang lain sehingga empati ini akan terasa. Ini dalam kondisi sedih. Berikutnya dalam kondisi marah. Ya. Apakah dalam bisnis atau dalam meniti karir tidak boleh marah? Boleh. Bahkan dalam penelitian, marah itu pun tidak boleh ditahan, dibatok dewi, tidak boleh. Kenapa? Itu bikin stres. Saat stres maka terjadilah penyakit. Penyakit apa? Mulai dari penyakit gangguan jiwa, mulai dari penyakit fisik yaitu stroke, atau penyakit-penyakit lain yang menyertai gara-gara emosi yang ditahan. Apakah kemudian emosi harus diluapkan? Ya enggak juga. Emosi, marah harus dikendalikan, bukan diumbar. Marah sebenar-benarnya, marah sampai gebrak meja, sampai mukul orang, enggak perlu. Karena prinsip marah adalah seperti batu bara. Ketika apinya membesar, dia akan membakar. Ketika apinya kecil, itu akan enak. Terus sate ini enak mergo arenge mawone cilik karena tidak membakar. Jajal, Mas tumbas jagung bakare terus gunine bulat-bulat, pasti tidak enak, mau kosong. Sama prinsip marah itu seperti itu. Apinya harus dikendalikan. Tukang sate kenapa harus dikipasi? Biar mendapatkan bakaran sate yang berkualitas. Wah, wis mek padha kipasi meneh. Wah, kegedean kipasi meneh. Jadi bukan sekedar kipas atau memberikan oksigen di situ biar tetap ada api, enggak, tapi ada teknik di baliknya. Biar yang dibakar itu optimal. Sama dalam bisnis. Ketika emosi kita terapkan dengan cara yang baik, kita beradu argumen ya dengan cara emosi yang, kalau saya bahasanya emosi itu boleh tapi harus elegan. Emosi itu harus elegan dengan bahasa-bahasa yang santun tapi bukan nyindir. Beda ya, santun tapi orang nyindir. Tapi menekankan di situ kita sedang marah. Contoh, kita hanya bermain intonasi saja. Bapak Ibu, evaluasi kegiatan kemarin banyak sekali. Warna sebenarnya evaluasi sangat-sangat banyak. Kemarin acaranya berantakan. Kita tidak usah marah-marah, kalian tuh tidak becus. Karena ketika orang sudah seperti itu kan, tutup. Otak kita akan muncul defense. Tek,
Tidak ada informasi yang masuk di otak dia sama sekali. Tidak ada. Kenapa? Itu tadi. Ya. Nah, bagaimana kita cukup dengan kalimat-kalimat yang tenang tapi tepat dengan penekanan intonasi. Dipuji dulu. Terima kasih teman-teman kemarin sudah bekerja keras dan luar biasa sekali, kita capek bersama. Meskipun ada beberapa hal yang menjadi catatan dan ini menjadi perbaikan kita semua, dan jangan sampai ini terulang lagi. Ya, penekanan intonasi ini sudah memberikan gambaran kita itu sedang serius. Kita ini sedang kecewa, sedang marah. Tidak perlu ngebrak meja. Kalian itu tidak becus, kalian itu tidak benar, kalian itu kerjanya ngapain aja. Tidak perlu. Ya, tidak usah seperti itu. Ya, dengan marah kita bisa menempatkan kondisi kita dengan cara yang baik. Sama ketika ada pelanggan yang tiba-tiba komplain, tiba-tiba pesanannya merasa tidak sesuai, kita boleh marah ketika ternyata pesanannya sesuai dengan yang dia pesan. Tapi tidak udah, lah ibu jenengan sing salah ngetik, tidak usah. Baik ibu, sekarang coba tunjukkan buktinya. Hanya kita bermain intonasi itu sudah memberikan gambaran kita itu emosinya lagi apa. Hanya gara-gara intonasi. Coba, mana bu? Tunjukkan. Bu, yes. Sudah menggambarkan kita lagi emosi, masih lagi marah. Coba bu, tunjukkan. Yang menyebutkan ibu pesan produk X, karena ibu itu nulis di sini produk Y. Dengan intonasi seperti ini, ibu tersebut akan tahu Mbak Emelu mesum. Tapi kembali lagi, argumen yang kita lontarkan itu argumen yang ada datanya, bukan sekedar gertak sambal. Karena yang namanya gertak sambal itu ada batasnya. Tapi kalau ada datanya, tanpa batas. Bahkan kita tidak perlu menunjukkan emosi kita, kemarahan kita. Kita cukup sodorkan data kita yang kita punya. Itu sudah meng-KO lawan kita. Tidak usah banyak marah-marah, cukup sodorkan data. Ada beberapa hal peristiwa yang mungkin Mas Agus masih ingat. Ya Mas Agus, saya bertanya, lebih baik yang mana, kondisi X dan Y? Ya, yang nyampe malam ya, yang nyampe malam dengan hanya sekedar kita ini kondisi tertentu, saya tidak usah marah. Tapi orang yang saya ajak bicara ini sudah paham, wah, saya sedang diingatkan sangat keras. Lain cerita ketika kondisi ini sharing, saya betul-betul marah sampai nunjuk-nunjuk, sampai nutik-nutik. Yang pada akhirnya sama seperti yang tadi, prinsipnya seperti batu bara. Apinya tidak terkendali, muncullah rasa menyesal. Dan itu sampai sekarang. Meskipun kita menang, tapi kita akan ada rasa menyesal di sana karena berdampak pada hubungan manusia satu dengan manusia yang lain akan renggang. Dan ini tidak baik. Bahkan kalau sampai muncul ketersinggungan, ini bisa menghambat kita mlebu swarga. Karena sakit hatinya seseorang terhadap kita.
Jadi urusan emosi ini tidak hanya sekedar bisnis dan karir, tapi bisa merambah urusan akhir. Tersinggung gara-gara kemarahan kita, bahkan sampai sekarang belum memaafkan. Hati-hati. Jadi dengan kita mengendalikan emosi kita, baik marah, sedih, dan menempatkannya sesuai dengan porsinya. Porsinya itu seperti apa yang tadi saya sampaikan. Kalau memang tidak perlu sampai meledak-ledak, ya tidak usah, jangan sampai meledak-ledak. Sedih, yang namanya sedang berduka, klien kita atau relasi kita sedang berduka, ya kita tidak usah yang ikut nangis-nangis sesembuhan. Lalu si keluarga dewe orang nangis kok malah kita yang nangis, itu malah dianggap lebay. Jadi sesuaikan dengan porsinya, sesuaikan dengan tujuannya. Memang terkesan jadi dua karakter, terkesan. Tapi ini bisa kita gunakan hanya beberapa kondisi. Maksudnya tidak setiap hari kalau ketemu di depan, wah kayaknya baik. Ya, itu dua muka kalau seperti itu. Ketemu di depan, wah Mas Agus ganteng, ya Allah. Ning buri, ya Allah anake kaya ngono. Itu dua muka. Ya, berbeda ya. Ketika kita bicara emosi, berarti kita berbicara pada komunikasi. Komunikasi itu berarti lebih ke arah menjalin hubungan, ya, baik secara relasi, kerjasama, anak buah ke pimpinan, pimpinan ke anak buah. Bahkan ada istilah ngewongke nek cara wong Jawa. Ngewongke itu bagaimana konsepnya? Yang marah, sedih, kemudian rasa jijik, semuanya pada porsinya. Contoh, kita menghadapi orang yang kena, maaf ya, diabetes basah atau gula basah. Kita berjenguk, Assalamualaikum, pripun Pak, kabari sehat toh? Dan kita tahu luka diabetes basah itu kan tidak mungkin kering, dan kecenderungannya, maaf, ada beberapa kasus yang sampai dengan bau amis. Lah kita tidak usah nyelepus, amis sih, mesti diusir langsung. Tapi kita cukup, wah semoga cepat sehat ya Pak. Kalau memang kita sudah tidak tahan ya segera pamit. Tapi jangan kemudian berkata yang tidak enak di depan orang tersebut. Ini jenenge wis ngowongke. Ngowongke itu menempatkan sesuatu pada tempatnya, menempatkan orang pada tempatnya. Itu ngowongke. Mas Arifin luweh tuwa, yodi. Monggo Mas Arifin, ini sudah ngowongke. Ada tamu meskipun lebih muda, ya, monggo mas, ini ya sudah ngewongke. Jadi orang dulu itu sudah mengajarkan pengendalian emosi. Wong bahasa sederhananya itu tadi ngewongke. Ono gubernur teko, monggo Pak, wajar gubernur. Tapi ketika ada mbah-mbah datang, terus kok dipernahke, seneng apa sedih? Seneng. Kalau kita butuh bantuan, kira-kira dibantu apa ora? Ya mesti dibantu. Karena diuwongke. Kita menyenggol emosi seseorang, maka kita akan mendapatkan hubungan yang dekat dengan orang itu, sehingga dalam hal urusan karir, bisnis dan lain sebagainya kita bisa berjalan lancar. Sebaliknya, hanya gara-gara salah penempatan emosi yang tadinya berhubungan baik menjadi buruk. Wah, aku rameh nelpon nunggu meneh.
ngaku rak ngopo-ngopo kok Nunu titik ngamuk malah jotosi. Suatu ketika Nunu butuh bantuan, ya tidak akan pernah dibantu. Kenapa? Ya tadi gara-gara salah penempatan emosi. Yang tadi sudah disampaikan Mas Arifin di depan bahwa emosi bisa meningkatkan karir, meningkatkan bisnis, tapi bisa menjatuhkan bisnis kita hanya gara-gara salah penempatan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, monggo. Kalau tidak ada, kita akhiri. Ya, terima kasih Mas Gary Triandanu. Mungkin ada, sebelum teman-teman bertanya, saya dulu saja yang bertanya. Saya tawarkan kepada diri sendiri. Yang pertama itu terkadang saya itu lupa antara empati dan simpati. Itu perbedaannya apa? Kadang-kadang kelingan tapi seringnya lupa. Terus yang kedua, saya juga sepakat dengan Mas Gali bahwasanya perasaan marah itu jangan dipendam. Kalau saya lebih pilih hilangkan atau luapkan, tapi seringnya saya meluapkan. Kalau hilangkan, ya cara menghilangkan ya tak luapin mau, atau dihilangkan sama sekali. Oh ya wis lah, dengan cara memaafkan atau dengan cara meluapkan. Tapi saya lebih sering meluapkan karena lebih asik. Tapi ya tidak sampai baku hantam. Dan itu juga terkait apa tadi komunikasi yang baik itu bisa menjatuhkan atau memberikan semangat pada orang. Contoh ini kenyataan. Nah, dulu kakak saya itu pernah kena radang usus dan di lambung. Masuk di salah satu rumah sakit pemerintah. Biasa ada kegiatan ibu-ibu jenguk. Di salah satu itu ada ibu-ibu ini memang kadang lambene rak terkontrol. Wingi tanggoku sing ning omahe kono kena penyakit kene mati. Itu asli, kakak saya kemudian saya tidak pernah melihat dia itu nangis. Tapi ketika dia dibicara seperti itu, dia nangis. Ya. Terus apa yang dilakukan ibu saya? Oh serak popo, sepenting kue sehat, sepenting dirawat ini ngombe obat dan sebagainya, insyaallah mati. Ya alhamdulillah dengan penguatan seperti itu kemudian jadi sembuh. Jajal mau nek gagawa. Besok cah cilik, wah kena DB, lahir sesok mati lah. Orang tuanya pasti memiliki rasa jengkel, marah dan lain sebagainya. Nah, itu komunikasi yang baik. Nah, pertanyaan saya itu bagaimana kita itu memanajemen emosi. Kadang itu kalau kita marah tidak bisa manajemen. Kadang ketika kita suka juga tidak bisa manajemen, sehingga rasa suka itu bisa berlebihan atau terlalu euforia. Pas kita jijik ya kadang jijik terutama melihat orang cah wedok delok celana elek ngono jijik. Nah, itu kadang perasaan itu atau emosi itu tidak bisa kita kontrol. Wadah pasti marah sebenarnya pengen kontrol, tapi kemudian bisikannya tadi bisik-bisik wah akhirnya marah bang. Kemudian jijik masih bilang ih ya. Met-met takut dipacar koyo ngono lah bahasanya dadi bojone. Iya. Seperti itu. Nah, bagaimana kita memanajemen emosi yang terkadang itu tidak bisa kita kontrol atau terkadang justru muncul seketika tanpa kita sadari. Misal dulu orang sudah disenangi langsung memicingkan mata ataupun ya menunjukkan ekspresi yang tidak suka. Nah, saya biasanya seperti itu, tapi saya jarang. Kalau memang tidak suka ya wes tak cari karena mungkin yang dulu mati ya karena ada loh. Itu gitu Mas Gali, pertanyaan saya, monggo. Baik, simpati, empati. Simpati itu kita pernah di posisi yang sama, empati belum pernah. Beda-beda. Sebenarnya perasaannya sama.
sama-sama ingin peduli, ingin caranya kalau kita lagi sedang down, ya seolah-olah kita itu apa ya, ikut merasakan. Yang bedanya simpati itu sudah pernah di posisi yang sama. Kalau empati belum pernah. Jadi kasus yang paling sederhana, ada kita tadi layat, ya takziah. Orang tua kita masih komplit. Kita takziah yang orang tuanya sudah meninggal. Ini simpati. Ini empati. Ini empati. Kenapa? Kita belum pernah di kondisi orang tua kita meninggal. Sedih koyo opo, pasti akan berbeda. Dan nilai emosinya juga berbeda. Tapi ketika orang tua kita sudah meninggal, kita sudah di posisi itu, kelangannya tenanan, kemudian kita takziah dengan kondisi itu, kita otomatis akan terbawa. Itu otomatis terbawa untuk kelingan. Iya, memang wabut kelangan wong tua. Ya, jadi tingkat kadar secara emosionalnya yang berbeda. Memang tidak bisa dikendalikan 100% pada poin ini. Simpati empati ini betul-betul alamiah. Tidak bisa kemudian simpati dijadikan satu dengan empati, ataupun empati disamakan dengan simpati, memang tidak bisa. Saya tidak akan pernah merasakan susahnya misal mencari orang tua yang belum ketemu dari kecil. Rindunya orang tua, rindunya anak ke orang tua saat merantau. Saya tidak bisa ngomong itu. Kenapa? Karena saya tidak pernah merantau. Ketika saya bercerita tentang itu, ngadem-ngadem ngomong sing ngerantau, akan lebih susah kenanya ketika saya di kondisi itu. Makanya ada istilah praktisi dan akademisi. Praktisi ini itu yang sudah mengalami jatuh bangunnya, bagaimana karakter kiat-kiatnya, itu langsung mengalami. Tapi kalau akademisi itu hanya textbook teori. Ketika kita diajarkan oleh yang praktisi dengan yang akademisi, ya rasanya beda. Ya sama dengan simpati dan empati tadi. Gitu Mas Arifin. Jadi hanya dapat dirasakan. Hanya dapat dirasakan tapi tidak bisa dijelaskan. Dan itu tidak usah saya bersimpati, tidak usah diterjemahkan. Ya, hanya membedakan hanya kondisi kita itu sudah pernah mengalami atau belum. Itu aja. Kemudian yang kedua, bagaimana mengendalikan yang sifatnya spontan. Numpak motor, kesenggol spion buang, langsung doyak kan? Ya, bagaimana mengatasinya? Itu setiap orang punya caranya masing-masing. Melihat dari apa? Dari sumber dia emosi itu dari mana? Kalau di NLP itu disebutkan visual, auditory, kinestetik. Mungkin Mas Arifin ya sudah tahu itu. 3 dasar ini pusat informasi masuk. Pertama itu yang mana? Visual kah? Atau auditory kah? Lewat penglihatan? Atau lewat pendengaran? Atau lewat secara fisik? Atau perasaan? Lebih ke arah fisik ya, sentuhan, senggolan. Ini yang mana? Kan ada yang emosi gara-gara dikata-katain. Kerjaan murah beres, wah langsung naik.
Berarti pusat emosi ada di mana? Auditori atau pendengaran. Nah, bagaimana kita mengendalikannya? Nah, caranya paling sederhana adalah harus belajar mengendalikan. Itu tidak bisa instan. Bagaimana belajarnya? Ya kita membuka apa? Modul yang sifatnya atau buku-buku yang sifatnya menenangkan emosi kita. Tapi kita harus tahu dulu, kita itu kalau marah dominannya gara-gara penglihatan kita atau pendengaran kita atau perasaan kita. Itu kita harus kenali dulu. Nah, setelah dikenali baru kita belajar bagaimana mengendalikan. Mengendalikannya gimana? Ya ketika ada respon itu kita berusaha ngerem. Kalau dalam ajaran kita, ajaran Islam, ya langsung istighfar. Paling sederhana. Astagfirullah. Ini langsung ngerem seketika meskipun karo muring-muring bar kuwi. Astagfirullah kan. Karo ngantem ya kan. Lalu berarti istighfarnya etok-etok. Kalau sifat istighfarnya ini sudah apa? Menyatu ya, saya kalimat bahasa yang menyatu. Ini akan ngerem seketika. Apapun lah, tidak harus istighfar. Masya Allah, subhanallah. Apapun kalimat-kalimat tasbih, la ilaha illallah. Kalau kaget, innalillah. Itu yang biasa kita munculkan, itu akan menekan emosi kita, mengendalikan emosi kita. Wah, lalu cek urung iso, ya memang harus dilatih. Sama seperti kita belajar naik sepeda, 1-2 kali akan jatuh, tapi berikutnya ya jatuh lagi, berikutnya jatuh lagi. Tapi apakah jatuh terus? Ya enggak. Tinggal kita mau belajar terus atau berhenti. Kalau mau belajar terus ya pasti akan mahir di caranya itu. Saya tidak bisa menerangkan secara teknis bagaimana mengendalikannya karena setiap orang punya caranya masing-masing. Saya ketika marah, saya cenderung diam terlebih dahulu daripada saya berkata pasti nyindire sak kapoke. Ya, mungkin teman-teman yang sering bersinggungan dengan saya pasti kenal sekali karakter saya ketika saya marah dan itu langsung saya ungkapkan. Saya jarang sekali, mungkin hanya 1 atau 2 kali yang marahnya sampai meledak-ledak. Malah kalau saya sampai meledak-ledak itu bahaya. Bahayanya apa? Berarti saya sudah di luar kendali. Tapi yang lebih berbahaya lagi, Mas Agus mungkin masih ingat, ketika saya betul-betul emosi dan saya tidak bendung sama sekali, saya tidak marah-marah sing nuding-nuding, saya tidak marah-marah yang model secara fisik, tapi saya marah melalui perkataan saya yang nyindirnya kelewatan. Saya pernah. Nah, bagaimana kalau sudah kejadian? Ya sudah, istighfar. Der orang apa? Wis kadung. Tapi aja 12 ki. Langsung direm. Oh iya, astagfirullah. Langsung gunakan bahasa-bahasa yang baik untuk segera meredam emosi kita, marah kita, sedih kita. Jadi jangan berlarut-larut. Jadi saya tidak bisa mengatakan kalau marah itu duduk dan ini jalan wis lungguh yang berbaring, masa tidak balik trotoar. Jadi setiap kondisi kita akan menemukan kuncinya, kita menemukan triknya, dan itu setiap orang juga berbeda-beda. Mas Arifin mungkin lebih ke kalau marah ya wis mending latihan bela diri sekalian, tenagane powernya mesti gede. Buat
Tidak masalah karena dilampiaskan dengan cara yang baik, bela diri, olahraga. Nah, tapi ketika kondisi spontan, apa ya bek kesisan, ya tentunya tidak. Ya, kiat yang sudah diberikan oleh Rasulullah yaitu kita membaca bacaan yang baik. Bacaan yang baik itu bagi yang muslim ya salah satunya istighfar, tasbih. Bagi yang beragama lain ya silahkan menyesuaikan. Semoga Tuhan mengampuni atau apalah bahasa masing-masing agamanya. Ya, jadi itu paling sederhana yang bisa dilakukan, karena untuk yang mendetail ya yang lebih mengenal ya dirinya masing-masing, dimana setiap orang punya caranya masing-masing. Seperti saya ketika lagi down, lagi terpuruk, saya biasanya meskipun ini sangat bertentangan dengan kondisi, saya mendengarkan musik yang sifatnya menggugah. Ini saya bocori, biasanya saya mendengarkan soundtracknya Transformer. Saya senang dengan instrumen yang dia mainkan. Ya, seolah-olah wah pahlawan, wah bahwa yang namanya jatuh itu pasti, tapi kita harus bangkit. Saya mesti lihat Transformer. Ketika kondisi saya lagi drop, lagi malas-malasan, saya lihat film Transformer. Bahkan sampai saya hafal. Saya tutup mata itu saya hafal. Oke, adegan ini. Ini cara saya. Ketika saya sedang terpuruk, saya sedang stres. Tapi ketika saya sedang marah, saya juga punya cara lain. Bukan nonton film Transformer. Kenapa? Ya makin marah. Ibarat bara api dikasih bensin. Nah terus apa yang didengarkan? Murotal. Wah, murotal tidak boleh MP3. Ya sudah, murojaah. Hafalan-hafalan yang ada dalam ingatan kita sesaat itu. Wah, kelingannya mung tok, ya wis mentok tok no kulhu. Kelingannya mung Al-Fatihah tok, ya wis tok no Al-Fatihah. Kok kelingannya Al-Baqarah, ya wis tok no Al-Baqarah. Ora datang 5 ayat baleni meneh 5 ayat baleni meneh. Kalau itu kondisi marah. Ada orang yang kondisi marah dengan cara dia mandi. Saya ada saudara yang kalau marah langsung mandi. Ada. Karena secara psikologisnya otak dia itu ngeresponnya kalau mandi langsung ces ya. Kayak api yang kemudian diguyur oleh air yang lebih banyak. Ya, kalimatnya air yang lebih banyak. Kalau airnya lebih sedikit ya orang memadamkan api. Makanya kenapa? Mandi. Wah, mosok ning dalan dadak adus. Boleh kamar mandi kesuwen. Nah, kalau memang karakternya seperti itu ya berarti kemana-mana bawa botol air mineral. Bagaimana penerapannya? Ya air diguyur di kepala. Bagian mana? Bagian atas. Ojo dirauki, tidak ngaruh. Nah, wudhu itu salah satu bentuk menenangkan emosi, baik sedih, marah, bahagia, itu sifatnya menetralkan. Wudhu itu menetralkan. Kenapa? Karena ada bagian wudhu yang mengusap muka dan kepala, ditambah dengan telinga. Bagian belakang ini menenangkan otak kita, merilekskan otak kita gitu. Kalau kita wudhu itu kan mesti kupingnya diputar bareng. Nek wudhunya bener. Nah, nek wudhunya maaf sek model piup ya boleh. Tapi tuntunannya sebenarnya bukan piupnya ini, tapi membasahi. Jadi malah dikepiakin buri sekali. Itu maksudnya merangsang otak, saraf-saraf yang di kepala untuk tenang,
dikasih air. Ya, ada tujuannya. Ya. Jadi itu Mas Arifin, salah satunya ya kalau memang harus diguyur air ya berarti nek ning dalan pokoknya gowo banyu. Lihat karakternya, setiap orang beda-beda. Ya, setiap orang beda-beda. Ada yang tiba-tiba pengen nangis, wah, ya sudah, menangislah. Tapi tetap harus dalam kondisi terkendali. Menangis boleh, marah boleh, tidak ada yang marah. Bahkan anak kecil, ya ini para guru-guru nih, guru-guru TK, guru-guru SD, jangan sampai melarang anak-anak untuk marah. Jangan marah. Bahkan sampai ngeluarin hadis, la tahdab, jangan marah, bagimu surga. Benar. Tapi jangan kemudian marahnya harus dipendam, harus diarahkan, bukan dipendam. Kenapa? Kalau diarahkan, emosinya akan terselesaikan. Kalau dipendam, suatu saat dia akan menjadi mental pemarah. Ya, ini bagi pendidik nih, yang anak-anak TK, SD, yang secara emosinya mereka masih belum bisa mengendalikan. Ayo jangan marah. Tanyakan kenapa kok marah. Bongkar dulu dia kenapa marah. Baru setelah dia cerita kenapa dia marah bla 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 bla, baru kita arahkan. Ini kejadian dengan anak saya Azam. Kalau dalam sehari dia marah-marah dan itu di stop, ya, di stop oleh orang yang tidak kenal karakternya, dijamin malam rewel, nangis tidak jelas, tidur ngigau, tidurnya tidak nyenyak, itu pasti. Paginya ditanya kenapa kok boboknya tidak nyenyak, baru cerita. Soalnya kemarin Azam marah kok sama Abi yo. Soalnya Abi gini. Baru cerita. Plong. Baru bisa aktivitas yang lain. Iki anak-anak sifatnya seperti itu. Sama dengan kita. Makanya di dalam ilmu psikologi di NLP itu, sebelum kita tidur, kita kan diperintahkan untuk muhasabah ya. Muhasabah itu bukan menghitung yang jelek-jelek saja, tapi termasuk secara emosional secara keseluruhan. Baik yang bahagia, yang sedih, yang marah, itu kita ingat-ingat dulu. Kita habiskan dulu, biar apa? Tidur kita nyenyak. Meskipun 1 jam, tapi kalau kita tidak ada emosi yang terpendam di sana, insya Allah tidurnya berkualitas meskipun hanya 1 jam. Itu kejadian dengan anak saya persis. Iki kok ngamuk-ngamuk itu. Nah, pernah satu kejadian anak sehari itu marah nggak jelas, apa-apa ora kebenaran. Ternyata setelah ditanya baik-baik kenapa tuh Azam, jawabannya, soalnya Abi kerja terus kok. Kangen dengan suasana bermain dengan orang tuanya. Akhirnya apa? Saya ngambil cuti. Atau hari Sabtu saya tidak ada aktivitas lain, wes pokoknya ayo dolan bareng, wes pronorene pokoknya sebagai ganti waktu yang kemarin. Ini contoh. Nah, sama dengan anak-anak yang di TK, SD atau bahkan diri kita, hanya bedanya kalau di usia anak-anak di bawah usia SD kelas 4 ke bawah, dia kan masih belum bisa mengendalikan, dia masih belum tahu, belum mengenal secara keseluruhan emosi. Nah, kalau kita sudah mengenal, berarti seharusnya kita bisa lebih mengendalikan. Caranya apa? Ya tadi, kita tahu mana yang harus kita luapkan dan tidak kita luapkan atau kita alihkan.
Nah, salah satunya tadi baca istighfar atau kalimat-kalimat yang menenangkan, atau berpikir sudut pandang yang lain. Itu ya sering saya gunakan. Berat. Nah, misalkan saya jalan di jalan, berat. Wah, saya langsung berpikirnya apa? Oh, kayak selak blek pipis kayak. Sudah selesai, tidak akan emosi lagi. Karena ketika membayangkan kayak selak blek pipis, ya wajar nek banter daripada ngompol. Itu sudah saya program. Berat, malah kok mabuk. Meskipun sebenarnya tidak mabuk, tapi dalam rangkanya apa? Menenangkan. Mungkin kondisinya memang kayak cepat. Ada mobil beberapa hari yang lalu persis model, wah ngepot ya. Wah, kayak orang sing darurat betul. Jadi saya berpikir, oh mungkin keluarganya masih butuh bantuan. Selesai urusan. Sifat emosi marah kita muncul karena kita berpikir pada posisi kita, bukan berpikir pada posisi orang itu. Nah, makanya ditarik ke posisi kita. Ditarik ke orang tersebut. Oh, mungkin keluarganya ada yang butuh bantuan. Oh, mungkin keluarganya ada yang meninggal. Kenapa saya bisa berkata seperti itu? Karena ketika bapak saya kritis, bapak saya sakit di rumah, saya dari hotel di Semarang, saya betul-betul ngebut, lampu merah pun saya terjang. Itu yang saya lakukan. Kenapa? Saya ditelepon, kondisinya bapak sudah tidak sadarkan diri. Oh, soal kondisi acara, saya lagi pelatihan, saya tinggal, saya ke rumah dalam kondisi saya tidak ngerti, terus kiwa tengen wakurah nonton blas. Itu yang saya tempatkan ketika orang lain ngebut-ngebutan. Paling sederhananya seperti itu. Wah, mesti keluarganya yang kayak butuh. Ada kondisi di mana saya ingat ketika saya masih kecil, saya diceritani sama bapak. Bapak juga ngebut. Gara-gara saya tidak mau berangkat sholat id karena sandal saya kebawa di mobil. Sedangkan mobil itu dipakai untuk menjemput khatib saat sholat id. Ngebut, nyampe masjid langsung balik. Padahal wis wayahe kudu sholat id. Nah, kondisi-kondisi itu saya terapkan. Oh, mungkin anaknya gak pengen dan ketemu bapaknya. Oh, mungkin ono sing duit butuh bantuan. Itu yang akhirnya menekan perasaan-perasaan negatif kita. Disalahin, disenggol, ada yang mungkin di mall atau di pasar ya, senggol, aduh. Respon kita kalau sedang tidak baik-baik saja, mesti awalnya matane ning ndi. Tapi kita berpikir aja, oh mungkin selak dan tinggo masak neng omah. Itu aja. Jadi berpikir dari sudut pandang yang lain. Itu harus sering-sering latihan. Tidak bisa setelah mendengar ini kemudian besok diterapkan langsung mahir. Itu harus sering-sering diulang. Itu saja Mas Arifin. Ada pertanyaan lain? Monggo. Kalau tidak ada kita akhiri. Cukup? Baik, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga ini bisa membawa kebaikan untuk diri saya khususnya, karena saya juga pada tahap belajar dalam mengendalikan emosi dan pemanfaatannya, dan tentunya semoga ini bisa menjadi pesan ke teman-teman bahwa emosi ini bisa membawa kebaikan ketika ditempatkan dengan cara yang baik, tapi juga bisa membawa keburukan jika salah penempatan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila tidak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian acara